Kobbie Mainoo meroket, Michael Carrick dan Ferdinand kompak beri pujian. Kobbie Mainoo kembali memperlihatkan kualitasnya bersama Manchester United. Sejak Michael Carrick mengembalikannya ke starting line-up, performa gelandang 20 tahun itu meningkat signifikan. Di bawah arahan Carrick, Mainoo tampil dominan dalam 3 pertandingan beruntun. Konsistensinya membuat kontribusinya kembali mencuri perhatian. Kebangkitan tersebut juga membuat keputusan Ruben Amorim di masa lalu ikut disorot. Amorim sempat meragukan kapasitas Mainoo, namun sang pemain kini menjawabnya lewat performa nyata. Carrick sendiri tak menutupi kekagumannya terhadap Mainoo. Ia menilai permainan sang gelandang kini jauh lebih komplit dan menyenangkan untuk disaksikan. Selain nyaman menguasai bola, Mainoo disebut semakin agresif dalam bertahan. Ia rajin melakukan tackle, bekerja tanpa lelah dan mulai berani mengirim umpan silang jarak jauh dengan akurasi tinggi. Pujian terbaru datang dari legenda Manchester United, Rio Ferdinand. Dalam kanal YouTube Rio Ferdinand Presents, ia menyebut Mainoo memiliki satu kekuatan super yang membedakannya dari pemain lain. Menurut Ferdinand, keunggulan utama Mainoo terletak pada kemampuannya bertahan dari tekanan lawan. Ia juga piawai keluar dari situasi sempit dengan keputusan yang cerdas. Ferdinand memuji cara Mainoo memanipulasi bola dan memanfaatkan tubuhnya untuk lolos dari tekanan di berbagai area lapangan. Banyak pemain bisa melakukannya di sesi latihan, tapi saat pertandingan mereka justru takut menerima bola, ujar Ferdinand. Mainoo melakukannya di level tertinggi, bahkan di laga final, dan menjadi pemain kunci yang membantu Manchester United dan Inggris meraih kemenangan. Ferdinand menegaskan, keberanian Mainoo meminta bola di ruang sempit adalah kualitas langka. Meski aspek fisik masih bisa berkembang, kemampuan itu sudah cukup membuatnya menjadi aset penting tim. Selain teknis, Carrick juga menyoroti kekuatan mental Mainoo. Ketangguhan psikologis ini membuatnya tetap tenang di bawah tekanan tinggi. Di era Carrick, Mainoo tidak hanya berkembang sebagai pengatur tempo, ia juga menunjukkan karakter petarung khas gelandang top. Mainoo rajin memenangkan duel, aktif bergerak, dan konsisten berkontribusi sepanjang laga. Kemampuan melakukan switch play dengan umpan panjang pun mulai menjadi bagian dari permainannya. Banyak pihak menilai Carrick adalah sosok ideal untuk memaksimalkan potensi Mainoo. Belajar langsung dari legenda lini tengah Manchester United memberi dampak besar bagi perkembangannya. Dengan performa yang terus menanjak, ambisi Mainoo untuk menjadi gelandang kelas dunia kembali berada di jalur yang tepat. Jika konsistensi terjaga, masa depan cerah tampaknya menanti di Old Trafford. Cristiano Ronaldo kembali ke Man United. Cristiano Ronaldo dikabarkan tak bahagia di Al Nassr. Wes Brown memberi komentar jujur soal rumor kembalinya CR7 ke Manchester United. Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan ketidakpuasannya selama membela Al Nassr. Sumber menyebutkan, bintang Portugal itu merasa posisinya tak lagi menjadi prioritas utama di bawah kendari Public Investment Fund. Ketidakbahagiaan itu dipicu oleh keputusan PIF yang dinilai lebih menguntungkan klub-klub rival Al Nassr. Situasi tersebut membuat masa depan Ronaldo di Liga Pro Saudi mulai dipertanyakan. Di tengah performanya yang masih produktif, Ronaldo disebut mulai membuka kemungkinan hengkang. Target pribadinya mencapai 1.000 gol sepanjang karir juga menjadi faktor penting dalam menentukan langkah berikutnya. Rumor pun bermunculan, termasuk spekulasi terkait masa depannya di Arab Saudi. Mantan rekan setimnya di Manchester United, yakni Wes Brown, kemudian ikut angkat bicara mengenai kabar tersebut. Cristiano Ronaldo dilaporkan kecewa dengan arah kebijakan PIF yang menaungi Al Nassr. Ia merasa klubnya tidak mendapatkan dukungan maksimal dalam persaingan gelar Liga Pro Saudi musim ini. Kekecewaan itu semakin terasa setelah PIF memfasilitasi kepindahan Karim Benzema dari Al Ittihad ke Al Hilal. Transfer tersebut dianggap memperkuat pesaing langsung Al Nassr dalam perburuan gelar. Dengan situasi tersebut, spekulasi mengenai kepindahan Ronaldo pun menguat. Selain kemungkinan hijrah ke MLS atau kembali ke Portugal, nama Manchester United kembali masuk dalam perbincangan. Wes Brown memberikan pandangannya terkait rumor kembalinya Ronaldo ke Manchester United. Ia menilai skenario tersebut sulit terwujud dalam waktu dekat. Menurut Brown, banyak faktor yang membuat kembalinya Ronaldo ke Old Trafford menjadi tidak realistis.
Salah satunya adalah arah proyek dan kebutuhan tim Manchester United saat ini. Ia tidak senang, tetapi akankah Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United untuk ketiga kalinya? Saya akan mengatakan tidak, seru Brown. Dikutip dari Goal. Saya tidak melihat bagaimana itu bisa terjadi. Pindah ke MLS? Mungkin. Mungkin ia kembali ke Portugal dan bermain di sana. Saya yakin ia masih memiliki banyak pilihan. Tuturnya. Selain membahas masa depan klub, Wes Brown juga menyoroti situasi terbaru Ronaldo yang disebut melakukan mogok bermain. Ia mengaku terkejut dengan perkembangan tersebut. Ronaldo diketahui masih berambisi tampil di Piala Dunia mendatang bersama timnas Portugal. Karena itu, menjaga kebugaran dan menit bermain menjadi hal krusial baginya. Brown menambahkan, yang terpenting adalah ia masih ingin bermain di Piala Dunia dan kita harus terus bermain dan memastikan ia tetap bugar untuk melakukan itu. Ini mengejutkan semua orang melihat Ronaldo mogok, tetapi jujur saya pikir itu akan terselesaikan. Kita harus menunggu dan melihat bagaimana kelanjutannya nanti. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin. Main MU ini mendadak dilarang pergi, padahal sudah mau terbang ke klub baru. Nasib malang menimpa bek Manchester United, Tyrell Malacia. Bek kiri setan merah itu dikabarkan dilarang pindah klub, padahal ia sudah hampir menyelesaikan transfernya. Seperti yang sudah diketahui, Malacia musim ini mengalami situasi yang sulit di skuad setan merah. Ia minim sekali mendapatkan menit bermain di tim utama MU karena ia kalah saing dengan Luke Shaw dan Patrick Dorgu di sisi kiri pertahanan MU. Menurut kabar yang beredar, Malacia sudah memutuskan untuk pindah klub di musim dingin ini. Ia dikabarkan akan pindah ke Turki untuk bergabung dengan Besiktas. Semula, MU dikabarkan sudah menyetujui Malacia bergabung dengan klub Turki itu. Namun naas, transfer itu mendadak dibatalkan oleh kubu setan merah. Menurut laporan Manchester Evening News, awalnya Malacia sudah bersiap untuk terbang ke Turki pada deadline day bursa transfer kemarin. Ia sudah dijadwalkan untuk merapat ke Istanbul, di mana ia akan langsung menjalani tes medis, lalu diperkenalkan sebagai pemain baru Besiktas. Namun mendadak sebelum berangkat, ia mendapatkan telepon dari Jason Wilcox. Direktur olahraga Manchester United itu menginformasikan bahwa transfer Malacia ke Besiktas itu batal. Menurut laporan tersebut, Wilcox punya alasan mengapa ia memutuskan untuk menahan kepergian Malacia, padahal sebelumnya ia mengizinkan sang bek pindah ke Turki. Penyebab Wilcox membatalkan transfer Malacia karena MU saat ini lagi kekurangan bek kiri. Patrick Dorgu mengalami cedera yang cukup serius dan berpotensi absen selama hampir 3 bulan ke depan. Di sisi lain, Wilcox menilai terlalu beresiko hanya mengandalkan Luke Shaw di sisi kiri pertahanan MU. Jadi ia memutuskan untuk membatalkan transfer Malacia tersebut. Manchester United sendiri dilaporkan mengambil resiko yang besar dengan mempertahankan Malacia. Kontrak sang bek akan habis di musim panas nanti, sehingga mereka harus mengikhlaskan sang bek pergi secara gratisan di akhir musim nanti.